Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa lagi saudara untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman yang hidup daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan segala hal yang baik untuk kita semua. Dan hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan mengenai ruang waktu dan kesabaran daripada Tuhan Yesus. Baik, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati. Kembali kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, pimpinan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari. Bahkan sepanjang minggu ini kami boleh mengawali di tahun 2024 ini dengan segala ucapan syukur. Terima kasih untuk berkat kasih karunia yang begitu luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu. Urapi Tuhan. Urapi kami semua yang mendengarkan, urapi hamba-Mu, sehingga pesan-pesan-Mu boleh sampai, boleh kami mengerti, memahami, dan juga boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah, haleluya, amin. Nah saudara, seperti yang tadi sudah saya katakan, tema firman Tuhan hari ini tentang ruang waktu dan kesabaran Tuhan. Mari kita sama-sama buka di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15a. Kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, ayat yang ke-8 sampai 15a. Saya bacakannya pelan-pelan supaya kita bisa menangkap esensi atau makna daripada pesan-pesan Tuhan hari ini. Ayat yang ke-8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya ulang kembali ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, garis bawahi ayat firman ini karena ini sangat penting. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat akan, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi segala sesuatu itu akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru
dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya, sampai di situ dulu ya. Puji Tuhan, hari ini pesan-pesan Tuhan untuk kita sangat jelas, saudara. Karena kedatangan Tuhan semakin sangat dekat. Supaya kita mempersiapkan diri kita, kedapatan kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Yuk mari kita simak satu persatu tentang ayat ini. Di dalam surat Rasul Petrus yang kedua ini, kita ingin menjawab sekaligus tentang meneguhkan iman jemaat yang mungkin terguncang karena adanya ejekan guru-guru palsu. Ya kan? Kalau kita baca kembali, guru-guru palsu yang hendak menyesatkan umat dengan ajaran-ajaran sesatnya ternyata tidak dapat merusak iman umat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya mereka mencemooh firman Tuhan tentang kedatangannya kembali. Nah, inilah yang disebut sebagai guru-guru palsu. Ya, di ayat yang keempat mereka berkata, di mana janji tentang kedatangannya? Wah. Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Banyak pengajar-pengajar, guru-guru yang mengatakan seperti begitu. Biarin aja sudah, dari dulu juga begitu. Nggak pernah ada perubahan. Tapi jangan kita meragukan apa yang menjadi janji Tuhan. Sesudah kita membaca firman Tuhan tadi dan merenungkan dalam-dalam, kita boleh memahami. Kita bisa memahami maksud daripada Tuhan tentang ruang waktu dan kesabaran Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini dituliskan oleh surat daripada Rasul Petrus yang kedua. Sekaligus ini juga menjawab dan sekaligus juga meneguhkan iman jemaat yang bisa-bisa juga terguncang karena ejekan-ejekan guru-guru palsu itu. Amin. Nah, kita akan membagi menjadi dua bagian. Yang di dalam nas ini ada dua hal yang menjadi penekanan. Yang pertama adalah mengenai waktu. Tuhan adalah pemilik waktu, saudara. Di dalam ayat yang ke-8 dengan tegas dikatakan bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi tidak ada dari kita yang dapat mengatakan tentang janji Tuhan akan kedatangannya kembali terlalu cepat ataupun terlalu lama, maupun dapat menentukan dan memprediksi kedatangannya. Tidak ada yang bisa menentukan kapan kedatangan Tuhan itu akan datang terlalu cepat atau terlalu lama, maupun dapat menentukan dan memprediksi kedatangannya. Biasanya itu pekerjaan daripada ahli-ahli ramal, tukang-tukang ramal, memprediksi, waduh kedatangan Tuhan kira-kira
tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Nah, begitu kan? Jadi, saudara perlu kita ingat bahwa kedatangan Tuhan tidak pernah ada yang mengetahui kecuali Tuhan itu sendiri. Amin. Sebab kita hidup di dalam ruang waktu yang sudah Tuhan berikan. Kita hidup di dalam waktu yang Tuhan berikan dan Dia menentukan. Dia sendiri yang menentukan waktu itu. Sehingga Tuhanlah yang menentukan esensi dari waktu yang diberikan kepada manusia. Ingat, Tuhan sendiri yang menentukan esensi dari waktu yang diberikan kepada manusia. Jadi bukan manusianya, saudara, yang bisa menentukan kapan Tuhan datang. Tetapi itu Tuhan sendiri yang sudah menentukannya. Amin. Lalu yang kedua, kita membahas tentang kesabaran. Esensi waktu Tuhan dan kesabaran. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Banyak sekali orang, saudara, anak-anak Tuhan bahkan menganggap sepele tentang waktu yang Tuhan berikan. Menganggap bahwa kedatangan Tuhan itu masih lama, apalagi yang sudah belajar tentang pengajaran kitab suci. Oh, itu nanti ada waktunya, tunggu dulu. Itu nanti waktunya, ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu adalah perang. Tanda-tandanya itu adalah waktu nanti rapture. Tanda-tandanya sebelum nanti itu ada masa-masa penderitaan. Baru bukan begitu, saudara. Itu memang tanda-tanda yang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Sejak zaman dulu, peperangan itu sudah ada. Tapi jangan lupa, waktu buat Tuhan, satu hari itu sama dengan berapa? 1000 tahun. 1000 tahun itu sama seperti satu hari. Jadi kita nggak bisa menganggap bahwa hari-hari kedatangan Tuhan itu bisa kita prediksi. Enggak, kita hidup di dalam ruang waktu yang memang sudah Tuhan berikan. Artinya bahwa kita hidup di dalam ruang waktu kesabaran Tuhan. Selama Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, maka itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk berusaha hidup tidak bercacat dan bernoda ketika kedatangannya. Baca kembali, saudara, di ayat 14. Jadi Tuhan masih memberikan. Di dalam kesabarannya Tuhan masih memberikan waktu kepada kita supaya kita kembali berpaling kepada Tuhan. Kembali berbalik dan bertobat, supaya keinginan Tuhan kita semua hidup mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Amin, saudara. Selama Tuhan masih memberikan waktu kehidupan, itu artinya tangan Tuhan masih terbuka, keselamatannya untuk siapapun juga. Nah, yang menjadi perenungan buat kita saat ini adalah, sudahkah kita, bagaimana kita memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Ya kan, itu yang menjadi pertanyaannya.
Bagaimana kita memakai waktu yang memang sudah Tuhan berikan kepada kita? Tuhan memberikan waktu hidup bagi kita adalah untuk mempersiapkan diri kita menuju kepada keselamatan yang akan Tuhan berikan. Dan dalam waktu yang bersamaan juga kita menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam segala urusan lah. Ya kan? Karena di dalam kehidupan, coba kita bayangkan, hidup kita ini berapa lama sih? Tuhan bilang 70 tahun. Paling lama 80 tahun lah. Ada yang kuat sampai 90 tahun. Tapi itu juga sudah merepotkan. Ya kan? Jadi Tuhan memberikan waktu hidup bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menuju kepada keselamatan yang Tuhan berikan. Dan dalam waktu yang bersamaan juga nih, kita menjalani setiap aktivitas kehidupan kita hari lepas hari dengan berbagai macam segala urusan. Dari sekian banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita, ayo mari kita sama-sama kita uji dan kita lihat kembali apakah waktu yang Tuhan berikan itu telah kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, atau kita hanya memberikan sisa-sisa waktu kita ini kepada Tuhan dengan sia-sia, saudara. Ya, yuk mari kita uji sama-sama dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lihat, kita flashback. Apakah waktu yang Tuhan berikan itu sudah kita pakai untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, atau hanya kita memberikan sisa-sisa waktu kita ini sebagai waktu yang sia-sia? Memakai waktu itu memakai waktu untuk mempersiapkan diri menerima keselamatan daripada Tuhan bukan berarti kita berhenti bekerja, bukan berarti kita duduk manis menerima wejangan-wejangan daripada firman Tuhan. Bukan begitu, saudara. Kita memakai waktu untuk mempersiapkan diri menerima keselamatan dengan satu usaha supaya kita betul-betul kedapatan hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Artinya keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu harus kita jaga hati-hati, saudara. Kita harus perjuangkan supaya pada saat waktu Tuhan panggil kita, kita kedapatan berkenan di hadapannya. Amin, saudara. Tapi kita juga harus memiliki prinsip terhadap waktu yang diberikan oleh Tuhan. Sebanyak apapun waktu yang kita gunakan untuk segala urusan hidup kita, maka waktu untuk Tuhan akan jauh lebih banyak lagi dari urusan hidup kita. Sebab waktu adalah pemberian daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Kembali kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan untuk pesan-pesan-Mu hari ini, di mana kami menanti Engkau cukup sabar ya Tuhan untuk menanti kami ya Bapa, berbalik daripada setiap dosa kami, pelanggaran kami. Ampuni Tuhan, ampuni dosa pelanggaran yang kami lakukan. Suci kuduskan hati pikiran kami sehingga kami boleh terus ada layak di hadapan-Mu. Kami bertobat dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk yang tidak berkenan. Biarlah pada saat nanti hari kedatangan-Mu, kami kedapatan Tuhan berkenan dan layak. Tuhan, kami mau Tuhan hidup bersama-sama dengan Engkau. Kami mau masuk ke dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk pesan-pesan-Mu, untuk nasihat-Mu hari ini. Biarlah Tuhan, pesan-pesan-Mu itu boleh
kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati semua yang mendengarkan, berkati ya Tuhan, berkati. Kami berdoa kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Ada yang bermasalah dalam kehidupan mereka, Tuhan mari kau buka jalan. Engkau mau membuka jalan. Kau angkat setiap beban-beban kehidupan dalam setiap anak-anak manusia. Anak-anak yang berharap kepadamu Tuhan. Biarlah beban-beban itu boleh kau angkat. Sehingga mereka boleh merasakan kelegaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang hidup. Biarlah firman Tuhan rema dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami memiliki Tuhan Yesus yang sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.